Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, penilai sertifikasi dosen di tahun 2025. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Rianto, salah satu dosen tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen di tahun 2025, yaitu terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya pilih sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib di program studi akuntansi, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 1, dengan kode mata kuliah EKB 6220124 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh tentang akuntansi keuangan. Mahasiswa tidak hanya akan mempelajari dasar-dasar akuntansi keuangan, tetapi juga akan mendalami aspek praktis dari sistem akuntansi keuangan yang berlaku saat ini. Mata kuliah ini memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai teori, konsep, asumsi, dan prinsip dalam penyusunan laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi konvergensi IFRS yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi, yaitu IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan standar pelaporan yang berterima umum. Materi yang disampaikan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta perlakuan akuntansi pada setiap akun yang ada pada laporan keuangan berdasarkan PSAK yang terkait. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah CPL pertama, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL kedua yaitu menguasai teori pengantar akuntansi 1 dan 2, perencanaan dan anggaran bisnis, agar mampu menyusun rencana anggaran yang baik untuk pelaporan kegiatan anggaran. CPL ketiga yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan CPL yang keempat adalah menguasai standar akuntansi keuangan dan teori praktis lainnya yang relevan dengan pekerjaan dan atau penyelesaian masalah dalam bidang akuntansi pada perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, manufaktur yang berskala besar maupun yang sudah go publik. Kemudian dari CPL Prodi tersebut turun ke capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk CPMK 1 diharapkan mahasiswa mampu menerapkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan teori pengantar akuntansi 1 dan 2. CPMK ketiga yaitu diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menerapkan standar akuntansi keuangan dan teori praktis lainnya yang relevan dengan pekerjaan dan atau penyelesaian masalah dalam bidang akuntansi pada perusahaan baik itu jasa, dagang maupun manufaktur. Materi yang disampaikan dalam mata kuliah akuntansi keuangan 1 antara lain yang pertama adalah akuntansi keuangan. Yang kedua adalah standar akuntansi. Yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi. Yang keempat adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kelima adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keenam adalah laporan posisi keuangan. Ketujuh adalah laporan arus kas. 8 terkait instrumen keuangan. 9 piutang. 10 persediaan. 11 aset tetap. 12 properti investasi. 13 depresiasi dan penurunan nilai. Dan ke-14 adalah aset tak berwujud. Buku referensi yang saya gunakan antara lain adalah yang pertama buku standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian yang kedua adalah buku dari Dwi Martani dan kawan-kawan dengan judul Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Buku pertama yang diterbitkan oleh Salemba 4 pada tahun 2016. Buku yang ketiga adalah buku dari Donald E. Kieso dan kawan-kawan dengan judul Akuntansi Keuangan Menengah Intermediate Accounting edisi IFRS yang diterbitkan oleh Salemba 4 pada tahun 2017. Penilaian dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, saya memberikan bobot 100%. Di antaranya 50% untuk tugas dan keaktifan di kelas, 20% untuk UTS, dan 30% untuk UAS. Saya memberikan bobot lebih tinggi pada tugas karena saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan atau lebih tepatnya ke UMKM yang ada di sekitaran Samarinda untuk membantu UMKM di Samarinda membuat laporan keuangan sederhana. Demikian pengantar untuk video pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Video selanjutnya adalah proses perkuliahan di kelas. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, hari ini adalah pertemuan ketiga. Materi yang saya sampaikan adalah terkait sistem informasi akuntansi. Oke, di mana sistem informasi akuntansi adalah sistem pengumpulan dan pemrosesan data transaksi, dan yang nantinya kemudian hasil dari proses tersebut akan menghasilkan informasi keuangan. Informasi keuangannya berupa laporan keuangan. Nah, nantinya laporan keuangan tersebut disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan contohnya seperti apa? Pihak eksternal dan internal. Contoh dari eksternal itu ada investor, kreditor, sedangkan internal itu ada manajer, karyawan, ya, dan lain sebagainya yang berada di dalam perusahaan tersebut. Oke, jadi sistem informasi akuntansi itu adalah mulai dari sistem pengumpulan data, ya, data dikumpulkan, kemudian nantinya diproses nantinya di dalam akuntansi diproses menggunakan yang namanya siklus akuntansi, ya.
Masih ingat ya kalian di pengantar akuntansi sudah belajar ini juga ya? Sudah. Oke. Jadi di dalam siklus akuntansi nantinya kita akan belajar melakukan yang pertama adalah identifikasi transaksi. Jadi transaksi tersebut kita identifikasi apakah ini termasuk transaksi atau hanya suatu peristiwa, ya. Bedanya peristiwa dan transaksi ada yang tahu? Ya. Kalau peristiwa itu terjadi, sedangkan kalau transaksi ini terjadi tapi itu ada akad di mana nanti itu ada transaksi jual belinya. Ya. Ada akadnya. Peristiwa itu ada kejadian gitu ya, tapi belum tentu ada akadnya, ada persetujuannya gitu ya. Nah, kalau transaksi itu sudah ada bukti transaksinya. Bukti transaksi bisa berupa nota gitu ya, atau tanda terima. Kemudian yang selanjutnya adalah nantinya dari transaksi akan kita buat jurnal. Setelah kita buat jurnal, baru kita posting yang namanya. Jadi dari jurnal ke buku besar itu namanya posting ya, atau pemindah bukuan. Kita posting ke buku besar. Nantinya setelah dari buku besar kita buatkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Di sini neraca saldo sebelum penyesuaian tujuannya dibuat adalah agar kita bisa melihat apakah saldo di debit dan di kredit itu balance atau seimbang. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah penyesuaian. Nah, di sini nantinya kita akan lakukan penyesuaian terhadap akun-akun yang perlu disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Lanjut baru kita bisa membuat laporan keuangan. Lalu setelah buat laporan keuangan, akun-akunnya akan kita tutup dan lalu kita buat neraca saldo pasca penutupan, lalu kita buatkan ayat jurnal pembalik. Nah, dari sini muncullah neraca saldo ya untuk akhir periode ini dan akan menjadi neraca saldo awal untuk periode berikutnya. Oke, sekarang kita contoh ya, praktek dulu ya. Misalkan pada 2 Desember 2024 disetorkan kas sebesar 10 juta dan perlengkapan seharga 2 juta. Nah, ini adalah yang namanya transaksi gitu ya. Misalkan nanti dibuktikan dengan nota atau tanda terima. Kemudian dari transaksi tersebut kita jurnal. Kira-kira jurnalnya apa nih untuk soal tersebut? Ya, Sri? Di debitnya ada kas sebesar 10 juta, kemudian perlengkapan sebesar 2 juta, kemudian di sisi kreditnya ada modal sebesar 12 juta. Oke. Jadi di debitnya ada 2 akun ya, kas dan perlengkapan. Kasnya sebesar 10 juta, perlengkapan sebesar 2 juta, dan modal sebesar 12 juta. Dan ini harus balance gitu ya, antara debit dan kredit. Di debitnya 12 juta, di kreditnya 12 juta. Kemudian soal selanjutnya, pada tanggal 3 Desember 2024 dibayar sewa toko untuk 1 tahun ke depan sebesar 6 juta. Kira-kira apa jawabannya? Ya. Jawabannya sewa dibayar di muka pada kas sebesar 6 juta. Sewa dibayar di muka. Kenapa sewa dibayar muka? Karena tadi tuh di soalnya kan dibayar sewa toko untuk 1 tahun ke depan. Makanya akhirnya sewa dibayar di muka. Ya, artinya sudah dilunasi di awal gitu ya. Jadi kita mencatatnya sebagai sewa dibayar di muka. Kemudian soal selanjutnya, pada tanggal 4 Desember dibeli barang dagang sebesar 3 juta. Bikin gantian. Yang cowok, jurnalnya apa? Jurnalnya persediaan barang dagang pada kas sebesar 3 juta. Sebesar 3 juta ya. Oke. Kemudian pada tanggal 5 Desember dijual barang dagang sebesar 2 juta. Jadi barang yang dibeli tanggal 4 tadi dijual
pada tanggal 5. Kira-kira apa jurnalnya? Kas pada penjualan sebesar 2 juta. Kas pada penjualan sebesar 2 juta ya. Oke. Nah, nantinya dari transaksi-transaksi tersebut selanjutnya kita posting ke buku besar. Kita buatkan buku besar akun masing-masing. Mulai dari kas, perlengkapan, terus tadi ada sewa dibayar di muka, kemudian tadi ada modal ya, sama nantinya persediaan juga ada, serta tadi ada transaksi penjualan. Nah, ini adalah contoh bentuk dari buku besarnya. Nah, nantinya tadi kas ada tanggal 2 itu saldo awal ya, dari setoran awal sebesar 10 juta. Kemudian ada sewa toko, tadi sewa dibayar di muka sebesar 6 juta, kita posting di kredit. Kemudian pembelian barang dagang, nah kita juga mengeluarkan kas, kita posting di kredit. Kemudian kita mendapatkan kas dari penjualan, kita posting di bagian debit. Begitupun juga perlengkapan, sewa dibayar di muka, penjualan, modal, dan persediaan, kita posting di masing-masing akunnya. Jika tadi di jurnal saldonya ada di sebelah debit, maka kita posting ke bagian debit. Jika saldonya ada di sebelah kredit, kita posting juga ke kredit. Nah, nantinya sudah terkumpul semuanya akun-akun, jadi lebih ringkas ya. Nah, nantinya pada setiap akhir periode muncul saldo akhirnya ada berapa di masing-masing akun. Oke, setelah buku besar baru kita buatkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Nanti kira-kira bentuknya seperti ini ya. Kita lihat apakah sudah balance atau belum. Oke, di sini terlihat sudah balance ya. Di debitnya 14 juta dan di kreditnya 14 juta. Jangan sampai di sini tidak balance. Kalau tidak balance berarti artinya ada mungkin suatu transaksi yang tertinggal atau ada nominal yang salah ketik dan lain sebagainya. Tapi walaupun sudah balance juga jangan ini dulu ya. Terkadang balance itu belum tentu benar. Kadang kita salah menentukan akunnya gitu ya. Jadi walaupun balance belum tentu itu benar. Nah, selanjutnya setelah neraca saldo kita lakukan jurnal penyesuaian. Tadi ada beberapa akun yang perlu atau harus kita lakukan jurnal penyesuaian. Seperti halnya perlengkapan. Misalkan pada tanggal 31 Desember perlengkapan yang telah digunakan sebesar 1 juta. Kira-kira jurnalnya apa? Ya, Randy. Sebenarnya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1 juta. Ya, jadi perlengkapan yang kita gunakan kita akui sebagai beban gitu ya. Oke, jadi beban nantinya perlengkapan akan berkurang dan akan berubah menjadi beban. Kemudian yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2024 sewa toko sebesar 6 juta tadi ya di awal. Padahal itu digunakan untuk 1 tahun ke depan. Padahal kita baru pakai 1 bulan ini aja gitu ya. Jurnalnya kira-kira seperti apa? Ya. Jurnalnya itu beban sewa pada sewa dibayar muka sebesar 500.000. Kenapa 500.000? Karena 6 juta tadi itu dibagi 1 tahun, kan ada 12 bulan. Oke. Siap. Oke, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024 penjualan barang dagang tadi kan ada sebesar 2 juta gitu ya. Nah, 2 juta kita lakukan penyesuaian juga. Siapa yang berani jawab? Ya, yang hijau boleh. Pada persediaan barang dagang gitu ya. Jadi ini adalah contoh jurnal penyesuaian.
Nantinya jurnal penyesuaian tersebut akan kita posting lagi ke buku besar. Tadi beban perlengkapan ya, beban perlengkapan kita posting ke bagian buku besar. Nah, artinya kita buka akun baru lagi. Tadi kan belum ada beban perlengkapan ya. Kita buatkan buku besar beban perlengkapan. Tadi senilai 1 juta di bagian debit. Kita masukkan ke bagian debit. Kemudian perlengkapan tadi ada di kredit, kita posting di bagian kredit sebesar 1 juta juga. Kemudian tadi ada beban sewa, kita akui sewa untuk bulan ini sebagai beban ya sebesar 500.000 dan sewa dibayar di mukanya nanti akan berkurang sebesar 500.000. Kemudian tadi ada penjualan, akan muncul harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan tadi sebesar 2 juta ya. Dan penjualan juga kurang 2 juta nantinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pak, Ya. mau nanya, apa yang terjadi jika tidak dilakukan jurnal penyesuaian? Jika tidak dilakukan penyesuaian, kira-kira terjadi apa gitu ya? Nah, di dalam akuntansi itu wajib dilakukan jurnal penyesuaian di akhir periode gitu ya, pada akun-akun tertentu. Misalkan jika tidak dilakukan jurnal penyesuaian, di sini saya ada tabel jurnal penyesuaian, ada di sebelah kiri ini neraca saldo sebelum penyesuaian, di tengahnya adalah jurnal penyesuaian, di setelahnya adalah jurnal setelah penyesuaian. Bayangkan jika di sini di tabel ini tidak ada, maka nantinya di jurnal setelah penyesuaian akunnya akan tetap sama gitu ya. Nantinya persediaan barang tadi kan ada penjualan. Nah, jika tidak HPP maka persediaan barangnya masih tetap 3.000. Artinya nanti asetnya masih tercatat masih banyak gitu ya. Artinya persediaan barangnya masih ada di gudang, belum terjual nanti artinya. Kemudian sewa dibayar di muka. Jika tidak dilakukan jurnal penyesuaian, nantinya di periode yang akan datang, sewa dibayar di muka tersebut akan tetap 6 juta. Artinya belum diakui sebagai beban. Kemudian tadi yang dilakukan ini lagi adalah perlengkapan ya. Perlengkapan misalkan tadi tidak kita lakukan penyesuaian untuk periode kedepannya, nilai perlengkapan itu masih akan tetap. Artinya di catatan kita perlengkapan itu masih utuh gitu ya, belum pernah kita pakai. Oleh karena itu di setiap akhir periode kita harus catatkan perlengkapan tersebut sebagai beban perlengkapan. Artinya perlengkapan yang terpakai tersebut itu sudah habis masa pakainya, kita akui sebagai beban perlengkapan. Jadi nanti di periode selanjutnya nominal saldo dari perlengkapan tersebut akan berkurang. Ya, jadi ini adalah contoh dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, nantinya di sini tadinya kas, karena tadi tidak ada penyesuaian maka kasnya tetap 3 juta. Dan persediaan barang 3 juta karena ada penyesuaian tadi harga pokok penjualan sebesar 2 juta, saldonya sisa 1 juta nantinya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, sampai neraca setelah penyesuaian dulu. Di pertemuan berikutnya baru kita bahas terkait laporan keuangan. Oke, cukup ya. Nah, nantinya di laporan keuangan kita akan pelajari beberapa akun-akun yang ada di laporan keuangan. Laporan keuangan masih ingat ada apa saja? Masih Ada apa saja? ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, sama catatan atas laporan keuangan. Oke, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.